Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring my phone again. It's you. It's 3 a.m. I think you feel the same. You feel the same, babe. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave. It's like my love. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave. It's like my love. I don't want to look around, yeah. I will never let you down, yeah. Something in my mind tell me that you are the perfect one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta Radar Madura TV kembali lagi dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Mia Sofia. Spesial sekali edisi Lensa Pendidikan kali ini karena bertepatan pada Hari Santri Nasional. Semua siswi dan semua guru juga memakai busana muslim untuk mendukung Hari Santri Nasional. Nah, tim Lensa Pendidikan kali ini sudah berada di SDN Bulangan Haji 1, Kecamatan Pegantengan, ditemani kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Korwil Campidikbud Kecamatan Pegantengan. Kami akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Bulangan Haji 1. Dari SDN Bulangan Haji 1, salam Lensa! Salam Lensa! SDN Bulangan Haji 1, SDN Bulangan Haji 1, betul? Iya, betul. Ini saat ini saya sedang bersama Bapak siapa? Bapak Muhammad Kasim. Bapak Muhammad Kasim. Mari sambil jalan-jalan kita, Pak. Iya, Bapak Muhammad Kasim, saya panggilnya Bapak siapa? Bapak Kasim. Bapak Kasim. Apa yang mau ditunjukkan kepada Tretan Radar Madura TV tentang SDN Bulangan Haji 1? Ini tentang kelas ya. Tentang ini kelas 6. Oke. Di sini kelas 5. Ya. Kemudian di sana Di sana kelas 4. kelas 4. Apakah ada pembelajaran digital di sini? Ada. Ini terutama ada di kelas 4. Oke, ada di kelas 4 ya. Iya. Waalaikumsalam. Ini Ibu siapa cantik sekali? Novia. Sedang pembelajaran digital ya, Bapak Iya, ya? iya. Kalau untuk pembelajaran digital sendiri sudah berlangsung berapa lama di sekolah ini? Dari awal ajaran kemarin saya sudah melakukan pembelajaran digital. Baru tahun kemarin ya. Kalau untuk bantuan Chromebook sendiri ada berapa bantuan? Ada 15. 15 unit bantuan. Ada 15. Dan sekarang siswanya sedang menggunakan pakaian busana muslim ya? Iya. Karena bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Dan ini sekarang sedang pelajaran apa, Ibu? Lagi pelajaran IPAS. Pelajaran IPAS. Nah, semenjak ada pembelajaran digital ini, bagaimana Ibu melihat respon siswa? Alhamdulillah pembelajaran jadi interaktif dan inovatif karena selain ada Chromebook saya juga membuat suatu belajar digital berupa Google Site. Jadi anak bisa belajar di rumah menggunakan link yang sudah saya berikan, nanti dilanjutkan di sekolah hingga ada pembelajaran yang terus berlangsung baik di rumah maupun di sekolah. Berarti memang benar-benar mengikuti digitalisasi ya Bapak ya. Nah,
biar lebih banyak gitu. Jadi anak-anak lebih bisa literasinya lebih terasa gitu. Oh, nah kalau untuk penerapannya berarti kata ibu tadi setelah pelajaran. Ya, bukan setelah pelajaran kita. Kadang kan anak-anak yang sudah mempunyai kompetensi yang lebih dari yang lain sering selesai duluan nih. Jadi agar dia tidak menganggur setelah dia menyelesaikan, saya memperbolehkan dia untuk membaca. Ya. Bisa. Di sini juga saya lihat koleksi-koleksi bukunya lebih ke ini ya ibu ya, tentang wawasan, untuk meningkatkan wawasan. Jadi bukan pelajaran ya. Ya. Terima kasih ibu. Ya, Silakan. Yang sudah diberikan kemarin berupa link ya tentang bahan ajar yang akan kita laksanakan hari ini. Something in my mind told me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave us like one love. I don't want to look around, yeah. I will never let you down, yeah. Something in my mind told me that you are the perfect one. Gampang pada tumbuhan apa? Apa? Kalau betina? Coba kita yuk dilihat videonya, diklik video, digeser. Ada video? Selanjutnya setelah melihat pembelajaran digital, nah tentunya Ternyata Radar Madura TV ingin tahu seperti apa pembelajaran manual di sekolah ini Bapak. Ini kita lanjut ke kelas berapa ini? Ini kelas 5. Kelas 5 ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu siapa Ibu cantik? Ibu cantik, Ibu Elvin. Ibu Elvin semangat ya Bapak ya. Cheerful. Harus Semangat. Kan masih seger. Ibu, ini kelas berapa ini? Kelas 5. Kelas 5. Kayaknya kelas 5 ini siswanya paling banyak di antara kelas-kelas yang lain ya? Iya. Ini ada berapa jumlah siswanya? 21. 21. Kemudian sama ya, di sana juga ada pojok baca. Iya. Kalau untuk penerapan pojok baca di kelas ini mungkin ada perbedaan dari kelas lain, bisa dijelaskan? Apa ya perbedaannya? Mungkin dari segi penataannya mungkin ada rak gantungnya, ada rak yang dari pojoknya itu yang dari kardus. Kalau penerapannya, penerapan kepada siswa. Penerapan kepada siswa, misalkan sebelum belajar itu kita 10 menit sebelum pelajaran kita saya ngasih waktu buat mereka untuk baca buku. Seperti itu, 10 menit saja. Yang penting tiap hari mereka rutin membaca buku. Continue ya. Ya. Kemudian tadi kan kita sudah dari kelas 4 ya Bapak ya. Itu ada pembelajaran digital. Kalau di kelas 5, apakah juga ada pembelajaran digital? Jadi ada gantian gitu atau enggak Pak? Kalau kelas 5 itu kemarin sudah bisa digitalisasi juga, karena ini sudah menerapkan AMBK. Oh, AMBK ya? Ya. Jadi ini murid itu sudah bisa mengoperasikan juga yang Chromebook itu. Terima kasih Bu. Silakan. Iya, sama-sama. Masih lemas padahal masih pagi loh. Meskipun cuacanya mendung tapi kalian semangatnya harus tetap semangat, gak boleh loyo-loyo. Ayo coba ketua kelas dipimpin, di mana diam-diamnya? Yuk. 1, 2, 3.
3 dikali 1 dikalikan di mana? Jangan begini dong kan tuh. Nih, nah 1 dikali 3, nih disilang saja Cong, yang mudah ya. 1 dikali 3, 3, 0 dikali 2, 0 ditaruh di sini ya. 0 kali 1, nah nanti tinggal dijumlahkan. Sudah paham Ubay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kretan Radar Madura TV ketemu lagi dalam program Lensa Pendidikan. Roadshow Lensa Pendidikan berlangsung di 13 kecamatan. Kita sajikan semua profil sekolah, potensi, kondisi, dan prestasi yang dimiliki masing-masing sekolah. Semata-mata ingin menyampaikan pada Kretan Radar Madura TV, inilah dia potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Tentunya kita berharap bahwa apapun yang dilakukan oleh stakeholder pendidikan ini adalah semata-mata untuk kemajuan pendidikan. Walaupun progresnya tentu tidak sama. Ada yang maju, ada yang mungkin perlahan-lahan dan terseok-seok karena banyak kendala. Dan Tretan hari ini luar biasa sekali, edisi bersamaan dengan Hari Santri 2022, 21 Oktober 2022. Kami berada di SDN Bulangan Haji 1. Jadi dalam rangka Lensa Pendidikan kali ini saya tidak ditemani ustadz-ustadz ini Tretan, bukan ustadz-ustadz ini, tapi mereka lah stakeholder pendidikan di Kecamatan Pagentenan. Hari ini saya didampingi, di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala SDN Bulangan Haji 1, Bapak Muhammad Kasim SPDSD. Selamat pagi Pak Kasim. Pagi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menerima tim Lensa Pendidikan dengan sangat ramah sekali. Dan di sebelah kiri, masih di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Andes Muzaki MMPD selaku pengawas di Kecamatan Pegantenan. Selamat pagi Pak Muzaki. Selamat pagi. Ini pertemuan kedua kita ya Pak Muzaki Iya. Di 2021 kita pernah bertemu di program Lensa Pendidikan. Iya. Dan di sebelah kanan saya tentu yang sangat luar biasa ada Bapak Korwil Cambidikbud Kecamatan Pagentenan yang mana Bapak ini yang memimpin bagaimana di kondisi pendidikan di Kecamatan Pagentenan. Ada Bapak Dr. Andes, oh bukan Dr. Andes ya Pak ya, Bapak Muhali SPD MPD MMPD. Assalamualaikum Pak Muhali. Waalaikumsalam. Semangat Pak Muhali. Semangat. Saya panggil Ustadz atau panggil Bapak ini? Seperti wajah-wajah Ustadz ya Tretan. Baik Tretan Radar Madura TV, saya sebelum kita berbincang sama Pak Muhali dan Bapak Muzaki, kita akan berbincang dulu dengan Bapak Kasim selaku Kepala Bulangan Haji 1. Pak Kasim, Iya. sejauh ini sudah 2 tahun kalau tadi kita ngobrol, Iya. sudah 2 tahun Pak Kasim ini menjadi leader di SDN Bulangan Haji 1. Tentu 2 tahun itu bukan waktu yang pendek, cukup panjang untuk suatu perubahan-perubahan di sekolah ini. Kira-kira bisa diceritakan pada Tretan Radar Madura TV apa yang Pak Kasim lakukan dan progres apa di pendidikan ini yang layak untuk disampaikan pada Tretan. Ya, terima kasih kepada Radar Madura. Iya, Pak Kasim. Ya, sebelumnya saya masuk ke sini itu ada istilahnya belum ada program literasi. Yep. Nah, setelah masih buta literasi gitu buta, ya? Iya, masih buta Iya, literasi. karena kondisinya memang di sini pedesaan. Pedesaan dan juga diapit oleh MI di sini Iya, juga. banyak lembaga lain. ya. Sehingga kami mengembangkan program literasi tersebut. Oh iya, sebagai nilai jual ya. Iya. Iya, Bapak kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga yang mulai tumbuh. Artinya SDN Bulangan Haji ini pernah jaya di masanya. Iya, pernah jaya di masanya, kemudian banyak lembaga-lembaga lain yang tumbuh. Pak Kasim melihat dari banyaknya lembaga-lembaga lain yang mulai tumbuh, mulai memperlihatkan diri, dan ini pasti akan menyedot jumlah siswa dari SDN Bulangan Haji 1. Apa trik dan upaya Pak Kasim untuk mempertahankan jumlah siswa? Ini memang sudah tantangan yang sangat berat bagi Iya, kami, betul. terutama SDN Bulangan Haji 1 yang dulunya murid di sini sebelum ada lembaga lain itu hampir 400. Wow. Hampir 400. Iya. Iya. Nah, setelah kemudian sekarang itu sudah menyusut. Ya. Sekarang ini menyusut karena ada lembaga-lembaga lain di situ. Sehingga ini sudah menjadi tantangan bagi saya bagaimana untuk mengembalikan masyarakat itu, kepercayaan masyarakat kepada SDN Bulangan Haji 1 itu. Jadi Upaya-upaya itu saya mengembangkan
istilahnya budaya literasi dulu, terus budaya karakter, penanaman karakter. Penanaman karakter. Implementasinya melalui apa nih penanaman karakter ini? Penanaman karakter itu melalui sebelum pelajaran dimulai, anak-anak itu membaca ayat-ayat pendek, surat-surat pendek ya. Ya, terus ada lain implementasinya, misalnya sholat duha berjamaah. Ya, itu belum ada masih sekarang. Belum ada. Ya. Tapi kalau tahfidz ada, tahfidz juga ada. Karena kebetulan di sini yang mengajar agama itu adalah ustadz di sini juga. Wah. Gitu. Tapi bukan Ustadz Kasim ya? Bukan. Bukan. Pak Kasim, kalau melihat dari program-program yang Pak Kasim galakan di sekolah ini, tentu ini ingin mengawal bagaimana sekolah mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat. Iya, tentunya ya. Ingat bahwa di sini pernah melewati masa jaya-jayanya. Pak Kasim, sejauh ini upaya-upaya yang Pak Kasim lakukan, apakah ada feedback yang dirasakan oleh sekolah ini? Ada. Misalnya, anak-anak itu pinginnya masuk ke sini juga. Ya, makanya masyarakat itu sudah memulai ada kepercayaan kepada kami di sini bahwa sekolah itu ternyata juga mengajarkan karakter-karakter dan ilmu-ilmu keagamaan juga, kan begitu. Sehingga dia tidak jauh-jauh ke lembaga-lembaga lain. Artinya memang kualitas yang mulai Pak Kasim sampaikan bahwa ini upaya-upaya demi mencetak kualitas siswa yang lebih baik. Begitu ya. Mengharapkan masyarakat, kepedulian masyarakat kepada pendidikan. Kalau dari masyarakat sendiri Pak Kasim, adakah dukungan juga yang diberikan dari wali murid ataupun komite untuk sekolah ini? Tentunya ada. Setiap tahun pelajaran kami mengumpulkan terutama komite di sini, juga tokoh masyarakat, sehingga program-program yang kami rencanakan itu disampaikan kepada mereka. Gitu. Biar mereka itu ada kepercayaan kepada kami juga. Gitu. Betul. Kalau digitalisasi ternyata rasanya kalau tadi mengikuti roadshow dengan rekan saya Mia Sofia, digitalisasi di sini ternyata sudah masuk di Bulangan Haji, padahal lokasinya jauh sekali. Tadi saya lewat sawah-sawah Pak Muhali, sempat diprank sama Pak Muhali melewati sawah yang luar biasa dan jalannya cukup berliku-liku gitu ya. Ternyata digitalisasi di sini sudah masuk. Itu sejak kapan dan apakah ada kendala Bapak? Nah, itu masuknya sejak tahun 2020 sudah masuk ya. Pertama mendapat bantuan berupa tablet ya. Terus setelah ini mendapat bantuan dari pemerintah juga berupa Chromebook ya. Iya, betul. Nah, kendalanya di sini sinyal. Oh, sinyal. Kalau SDM tidak ya? Tidak. Wah, tidak. Kalau SDM saya kira sudah bisa digitalisasi semua. Iya, keren. Sinyal ya? Ya, sinyal. Terutama di sini kalau pas seperti kemarin ANBK itu ANBK itu harus yang mencari sinyal yang baik atau provider yang bagus gitu loh. Misalnya dari Telkom atau dari SL itu dan itu sudah dijawab oleh sudah Pak Kasim ya. Oke. Baik Pak Kasim, terakhir Pak Kasim, harapan untuk Bulangan Haji 1 ini apa sih untuk pemangku kebijakan stakeholder pendidikan di kabupaten? Tentunya mungkin ada yang butuh perhatian untuk sekolah ini. Nah, yang pertama harapan dari kami itu pertama itu adalah peningkatan mutu pendidikan, walaupun di sini itu termasuk pedesaan. Betul. Jangan dibedakan antara kota dan desa. Gitu. Tidak ada. Harus ada kesetaraan. Harus ada kesetaraan. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasim. Sama-sama. Kita beralih pada Dr. Andes Muzaki MPD selaku pengawas di Kecamatan Pagantenan. Pak Muzaki, tentu Pak Muzaki tahu betul bagaimana progres sekolah-sekolah di Kecamatan Pagantenan. Tidak luput juga SDN Bulangan Haji 1. Sejauh ini pengawasan Pak Muzaki terhadap Bulangan Haji 1 bagaimana progresnya? Ya, terima kasih kepada Lensa Pendidikan. Iya Pak Muzaki. Kita selaku pengawas sudah melihat progres lembaga-lembaga yang ada di Pagantenan umumnya, khususnya di SDN Bulangan 1. Alhamdulillah semenjak kepemimpinan Pak Kasim selama 2 tahun ini, kalau progres baik di bidang peningkatan prestasi maupun di bidang peningkatan keagamaan melalui pendidikan karakter
alhamdulillah memang sudah ada, tumbuh ya? sudah tumbuh. Hanya sementara kalau dilihat dari jumlah siswa, Iya. memang sementara mengalami Penurunan. penurunan. Nah, dengan penurunan ini ada beberapa faktor. Iya, Yang pertama adanya munculnya lembaga-lembaga MI, di mana sesuai yang disampaikan Kepala Barusan ada 3, sehingga mengalami kemunduran jumlah siswanya. Yang kedua, memang insya Allah di RA ini untuk 2 tahun terakhir ini program KB berhasil. Berhasil ya. Tadi sehingga- memang Pak Wali sempat menyindir itu. Sepertinya program KB berhasil di sini. Artinya kan juga satu program berhasil, program yang lainnya Ya, iya tuh. menyusut gitu ya. kena apa? Imbas ya. Dampaknya. Nah, Baik. itu. Harapan saya ke depan, insya Allah seperti apa yang disampaikan tentang prestasi ini baru non akademik. Baru Yang non bisa akademik. membuktikan. Di bidang Di bidang atletik. Atletik, ya. lari. Di bidang akademik ini sebenarnya bukan tidak ada, belum masih kalah dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Kecamatan Pegantengan. Harapan saya ke depan nanti ditambah progresnya oleh kepala sekolah, insya Allah, Insya Allah. kalau PBM-nya sudah kita lihat sudah mengikuti perkembangan yang insya Allah sebelumnya masih sifatnya konvensional, sekarang sudah ke digital. digital. Yaitu Artinya nilai tawar ke masyarakat sudah poin plus ya. poin plus. Nah, itu. Hanya insya Allah mungkin nanti ke depan ditambah bimbingan-bimbingan di luar proses belajar mengajar yang biasa. Betul. Ini juga menjadi masukan untuk Pak Kasim ya. Iya. Baik, terima kasih ulasannya Pak Muzaki. Ya, Kita beralih pada sama-sama. Korwil Cambidikbud Kecamatan Pagentenan, Bapak Muhali. Bapak Muhali, boleh Pak Muhali ini kan tahu betul bagaimana kondisi sekolah-sekolah di Pagentenan khususnya, apalagi di Bulangan Haji yang memang pernah disampaikan sama Pak Kasim pernah melewati masa kejayaannya 400 loh Pak. Dengan kondisi sekolah yang seperti ini kan artinya memang masyarakat memang fokus betul pada sekolah Bulangan Haji, atau mungkin memang ada produk yang siswa yang memang diandalkan di sekolah ini gitu. Pak Muhali, apa catatan dan evaluasi Pak Muhali selaku Korwil Cambidikbud untuk SDN Bulangan Haji ini, mengingat semakin menyusut, dan ini yang menjadi tantangan. Pak Kasim tadi menyampaikan bahwa banyaknya lembaga. Apa kira-kira yang harus dilakukan lembaga supaya menepis ketidakpercayaan masyarakat pada sekolah ini? Baik, kami sampaikan terkait dengan SDN Bulangan Haji 1. Iya. Secara komprehensif, pertama memang dari segi jumlah siswa itu menurun. Iya, betul. Didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu munculnya beberapa lembaga di sekitar lingkungan SDN Bulangan Haji 1. Menurut evaluasi kami, itu merusaknya jumlah siswa itu bukan semata-mata teman-teman guru atau pelaku pendidikan di SDN Bulangan Haji 1 itu tidak bekerja. Betul. Artinya tidak berprestasi. Betul. Setelah kami lihat bahwa SDN Bulangan Haji 1 itu memang tantangannya jumlah siswa. Pertama karena berdirinya beberapa lembaga. Yang kedua faktor program keluarga berencana oleh pemerintah. Berhasil. Itu juga berpengaruh terhadap jumlah siswa. Yang ketiga faktor lingkungan. Lingkungan di sini jumlah penduduknya memang tidak menyebar, artinya tidak berada pada lingkungan di sekitar ini, artinya menumpuk di satu titik. Menumpuk di satu titik, ya. Yang menumpuk itu berdekatan dengan lembaga-lembaga yang baru, yang baru. Oke. Pak Muhali, tidak menafikan ya, hampir semua kecamatan, hampir banyak sekolah yang mengalami hal yang serupa. Artinya banyak lembaga-lembaga yang bermunculan. Kira-kira Pak Muhali bisa menyampaikan ada trik atau tips khusus untuk sekolah tetap survive, meningkatkan jumlah siswa di tengah kondisi yang seperti itu? Ya, makanya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pelaku pendidikan di SDN Bulangan Haji 1. Dari segi jumlah siswa itu merosot, tetapi akibat upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman SDN Bulangan Haji 1 itu mengutamakan sementara masih
meningkatkan kompetensi gurunya. Iya, betul. Gurunya ditingkatkan dulu. Mengapa? Karena kalau kompetensi gurunya itu di bawah standar rata-rata, itu kepercayaan masyarakat masih tetap masih ragu terhadap SDN Pulangan Haji 1. Yang kedua, memang secara pelan-pelan juga pembangunan fisik juga diimbangi oleh teman-teman yang ada di SDN Pulangan Haji 1. Misalnya dengan adanya lukisan-lukisan yang menunjukkan bahwa adanya program literasi. Iya, betul. Sehingga masyarakat juga bisa sudah ya? dilakukan oleh kepala sekolah dan bersama teman-teman guru yang ada di sini. Tetapi memang yang lambat di sini adalah pembangunan fisik. Iya. Ini karena berkaitan dengan dana besar, sehingga kami juga akan mengakomodir terhadap pembangunan fisik yang ada di SDN Pulangan Haji 1 akan disampaikan kepada pemangku kebijakan yang ada di pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ini harus mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Pendidikan ya. Karena teman-teman guru bersama kepala sekolah sudah tingkat kompetensi. Sudah berupaya. Sudah, apalagi sudah beranjak ke sistem digital. Sistem digitalisasi. Dan di sini juga menjadi rujukan, perlu dipahami oleh Mbak Sari, tim Lensa Pendidikan. SDN Pulangan Haji 1 itu merupakan rujukan dari bidang IT. Wah, rujukan bidang mulai. Di Kecamatan Bekantenan ini adalah merupakan satu rujukan. Wah, seperti operator IT ini ada di sini, ada di SDN Pulangan Haji 1. Juga kepala sekolahnya ini menjabat sebagai ketua PC PGRI Kecamatan. Wah. Jadi memang potensi. Andalan-andalannya ada di Pulangan Haji gitu 1 itu. Jadi potensi-potensi jadi potensi teman-teman guru dan kepala sekolahnya ada di SDN Pulangan Haji 1. Artinya tidak ada alasan untuk membawa kembali pada masa kejayaan, andai juga didukung oleh masyarakat, masyarakat dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pembangunan-pembangunan di ruang kelas. Baik, Tretan Nada TV, terima kasih Pak Muhali, tadi ulasannya cukup menarik sekali Tretan, karena SDN Pulangan Haji ini merupakan sekolah yang berada di pedalaman, di pedesaan, tapi yang membuat kita kagum adalah upaya-upaya yang dilakukan di sekolah ini, seperti yang disampaikan Pak Muhali, potensi-potensi guru SDM di sekolah ini sangat luar biasa, sehingga terus mau survive dengan kondisi apapun, walaupun banyak lembaga yang sudah mulai tumbuh di sekolah ini, tapi upaya-upaya terus dilakukan oleh sekolah ini. Terima kasih Tretan telah menyaksikan program Lensa Pendidikan di SDN Pulangan Haji. Tentunya kita meminta masukan dan juga ulasan dari Tretan Nada Madura TV saat menonton program ini di kolom komentar untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Kita akan ketemu lagi dengan program Lensa Pendidikan di sekolah-sekolah lainnya. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kita berempat, bisa salam Lensa Pendidikan? Dari kita berempat, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.